tes. Kami mohon untuk pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri karena waktu sudah sampai. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Setiap pujian dan penyembahan kita hanya bagi Dia. Oleh sebab itu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan kita akan mendasari ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dalam nama Tuhan, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang setia akan perbuatan tangannya. Turunlah atas seluruh jemaat Tuhan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati selama kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tinggalkan segala beban dan pikiran kita. Saat ini kita datang menghadap Tuhan untuk menyembah Dia. Mari kita nyanyikan satu lagu, Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama katakan, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari Bapak Ibu semua, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sampaikan sekali lagi. Sujud di altarnya. Di altarnya, Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan, di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas cinta-Mu atas kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi kita sampaikan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya,
sesuatu terjadi, sadarlah hiraukannya. Sesuatu terjadi, sadarkan hiraukannya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita awali pagi hari ini dengan semangat kita memuji Tuhan Yesus. Mari kita sapa kanan kiri dengan kasih sarangeo. Sarangeo. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, baik suka maupun duka, kita percaya satu hal. Mari kita angkat hati kita angkat tangan kita dengan penuh sukacita, kita menyembah Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita pujikan Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita pujikan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saudara nyanyi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih
kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita Lebih dari pemenang. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang mari kita tetap dalam keadaan sukacita. Kita undang Dia hadir, memerintah dan bertata di tengah-tengah pujian kita. Mari kita pujikan nama Tuhan bersama-sama. Great is our God. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupanku, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Let's say, Great is our God. pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam hanya Engkau Tuhan pemilik kehidupanku, yang sanggup menyelamatkanku Tuhan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, hanya Engkaulah jalan kebenaran. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu, kita naikkan pujian, naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God.
Silakan duduk. Mari saudara-saudara semua, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dimulai dari sebelah kanan saya, disusul sebelah kiri. Dengan kasih Tuhan saya persilahkan Saudari Yurei untuk memimpin doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memulihkan kami di sini ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga dan juga di bumi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama, sungguh besar Tuhan, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah
indah Tuhan. Sungguh besar yang kau pikirkan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kepada hamba yang bertugas dipersilakan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan telah kumpulkan kami di sini atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami dan seluruh yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Pakai kami selalu lebih hari lebih rendah hati, nama Tuhan selalu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan telah melindungi kesehatan kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini semua atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada keluarga kami dan jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Santoso. Saya tinggal di Suratmo, mungkin tidak jauh dari sini ya. Istri saya 1, anak saya 3, semua sudah berumah tangga semua karena berkat daripada Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, tapi ini baru pertama kali saya diberi kesempatan untuk hari Natal merayakan di sini. Kita akan firman Tuhan kita akan baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat ke-18, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatmu dari dosa mereka ini. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang di Tuhan Nabi sampaikan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menambahkan dia Immanuel, yang berarti ialah Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, selamat Natal itu bukan arti kita harus pesta-pesta, pora-pora, ya, makan-makan yang enak, enggak. Intinya itu kita sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak lahir. Percuma saya masuk ke kampung, ke gereja besar, gereja kecil, percuma. Karena Yesus lahir itu ialah Allah. Ini yang penting. Yesus itu sama dengan Allah. Bapak percaya enggak? Harus percaya.
Kalau yang belum percaya sekarang harus percaya. Kalau Yesus itu ialah Allah. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kita, Bapak Yesus itu lahir di dalam kandungan. Begitu Yesus itu lahirnya sangat sengsara sekali. Kalau kita lahir di rumah sakit minimal bidan. Tapi Yesus lahir di Panlungan. Jadi kita intinya Natal ini boleh pesta, merayakan pesta boleh. Tapi yang lebih penting ialah kita kalau tidak ada Yesus, kita percuma. Dosa kita tidak akan diampuni. Ya. Ini yang penting sekali Yesus, makna Natal yang ada pada pagi ini. Jadi kalau semua ada rencana Tuhan, itu tidak bisa diganggu-gugat. Herodes itu mau membunuh Yesus, itu pun juga tidak bisa juga. Karena semua itu sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa Yesus akan melahir untuk menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa kita. Ya. Ini yang penting. Nah, saya mau ngomong Yesus itu menjalani melakukan perbuatan yang sangat baik sekali. Dia lahir, dia melayani. Ya. Dia mengampuni. Ya. Melayani, mengampuni, korban nyawanya untuk kita yang berdosa, ya. Memberitakan firman, ya. Selalu menolong orang dan memberkati orang. Nah, Yesus ini harus kita, kalau tidak ada Yesus coba, saya akan memberikan suatu kesaksian saya, ya. Di dalam firman Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya kamu diberi umur panjang dan banyak rezeki. Ini khusus untuk anak-anak remaja yang masih remaja, ya, yang sudah tua pun juga boleh. Jadi saya di mana-mana harus mengatakan bahwa hormatilah, ya, terutama Yesus. Tapi kedua, orang tuamu, kamu akan diberkati dan diberi umur panjang. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau saya sendiri masih ingat pada waktu Natal, saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus. Latar belakang saya juga tidak baik. Mungkin Pak Karno tahu. Ya. Jadi dulu saya berani, sebelum mengenal Tuhan, sebelum ditarik oleh Tuhan Yesus, saya berbuat yang tidak-tidak. Malu saya kalau cerita sampai di sini. Ibu saya mengatakan, sudah hilang-hilangan doksiji. Itu karena sudah terlalu sakit, saya terlalu menyakiti hati orang tua saya. Baik ayah saya, baik ibu saya. Tapi karena pertolongan Tuhan Yesus panggil saya, Tuhan Yesus selamatkan saya. Saya juga bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Saya itu orangnya kreatif. Saya punya perusahaan itu dulu hampir 20 perusahaan. Semua gagal, nol. Karena tidak menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Saya dipanggil Tuhan Yesus, saya tidak menjalankan, nol. Kerja apa saja 20 perusahaan, hasilnya tidak ada. Karena saya berani sama orang tua. Di firman Tuhan dikatakan, hormatilah orang tuamu, akan diberi umur panjang dan diberkati. Nah, saya akan saksikan di sini. Nanti akan saya saksikan bahwa Tuhan Yesus memanggil saya, hormatilah orang tuamu. Saya teringat jongkok di hadapan orang tua, bapak ibu, minta ampun, dan saya akan utamakan orang tua saya. Apa yang terjadi? Saya hanya menurut firman Tuhan aja, hormatilah orang tuamu dan aku minta ampun, sudah mengalir. Saya tidak mantap nanti aku diberkati Tuhan, beri pabrik, beri mobil, beri tanah, macam-macam, enggak. Tapi sebelum saya
mengutamakan orang tua saya, kerjanya nol, Bu. Sampai habis-habisan TV aja enggak punya. Bromfit aja enggak punya. Untuk naik dacu aja enggak bisa. Sampai jalan kaki kalau ke gereja. Tapi saya tetap terima. Saya tidak akan muluk-muluk sama Tuhan, aku nek ngei 10 juta aku gak kasih 1 miliar. Enggak. Tuhan tidak menghendaki itu. Kita tetap menurut firman Tuhan, hormatilah orang tuamu, kita mengalir aja. Enggak sampai begitu, Tuhan berkati dari sedikit ke sedikit. Dulu kalau punya barang jual, punya barang jual, habis. Tapi sekarang enggak. Sekarang punya barang, beli terus, beli terus, simpan terus. Bahkan ada pertama buka warung kecil, warung seperti sembako yang di pinggir jalan orang Madura itu loh. Itu saya buka, tapi saya tetap mengalir, saya tetap cinta Tuhan. Bilang tidak boleh jual rokok, saya tidak jual rokok. Sepi, ya biar. Tapi Tuhan berkati yang lebih besar daripada itu. Amin. Ya, saya diberkati oleh Tuhan. Saya sudah punya perusahaan pabrik. Pabrik saya namanya perusahaan Saos Niki Harum, mungkin banyak yang tahu ya. Pertama pabrik saya di Tanah Mas. Modalnya enggak ada, Bu. Bapak Ibu, modalnya enggak ada. Sampai ditangkap polisi. Nah, akhirnya karena pertolongan Tuhan yang saya katakan tadi, hormatilah orang tuamu di mana saja. Saya kalau membawakan firman Tuhan itu mesti saya bawa. Itu penting sekali. Akhirnya saya berhasil mempunyai satu pabrik dan banyak ada perusahaan kecap, ada tepung-tepung, tapi yang paling besar itu di pabrik Niki Harum yang ada di Buja. Beli gudang, beli ini, beli mobil, atau banyak sekali, bahkan sampai Jakarta, Surabaya, Solo juga. Tidak ada yang dijual. Kita tetap beli semua. Saya ingat tahun 98 itu kan Krismon. Saya enggak Krismon. Kristus menolong. Orang lain banyak yang gulung tikar, saya justru diberkati. Nah, inilah kesaksian saya. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan Yesus, kita harus berhormati, mengucap syukur bahwa pada hari Natal Yesus lahir untuk kita yang berdosa, mengampuni kita, yaitu menyelamatkan kita, bahkan dia mati untuk kita. Ada enggak sekarang orang yang berani mati untuk kita? Saya kira enggak ada. Kalau berjuang untuk melayani, banyak. Kalau berjuang mau mengeluarkan uang, banyak. Tapi melayani untuk mati seperti Tuhan Yesus, enggak mau, enggak ada. Kita aja kalau di sini sekarang, saya barusan tadi, jujur aja, rasanya itu kayak sakit hati, Pak. Tak loroi loh, menengke juga. Aku lebih besar dari dia, aku lebih top daripada dia. Aku loroi di jam mesem gitu, mengingat gitu lah biar. Nah inilah, saya sekarang harus bisa, aku bilang sama istri saya, ini kok gini nama, yes, ini namanya, kamu harus melihat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu diludahi, ya, dimaki-maki, dia bisa mengampuni. Tapi kalau enggak, saya enggak tahu firman Tuhan, secara manusia saya tetap konyol. Saya sudah menghormati, dia malah melengos. Ini banyak sekarang terjadi, tapi di sini tidak ada ya. Di gereja lain banyak. Ya, saya kira di sini tidak ada. Ini semua baik-baik, terutama remaja yang saya kagum sekali. Supaya pesan saya, Tuhan Yesus lahir untuk kita yang berdosa. Hormatilah orang tuamu. Kalau kamu mau sukses dan diberi umur panjang. Nah, saya sudah sukses. Di umur Pak, saya punya penyakit 3 yang sangat membahayakan sekali. Saya olahraga, kena serangan jantung, masuk ICU 15 tahun yang lalu. Terus diring ke Jakarta, saya sembuh. Saya bangun rumah baru, barusan rumah jadi, divonis oleh di Trogorjo, saya kena kanker, ganas. Saya tidak percaya, saya bawa ke Singapura. Diperiksa di sana, ternyata juga ganas. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan ampunilah aku, ya.
aku mau berserah kepadamu, kehendak-mu saja yang terjadi. Tuhan berbuat di sana. Udah saya di laser, terus di kemo, itu juga pertolongan Tuhan. 12 kali kemo di Singapura tidak pernah terlambat. Itu kalau di Singapura terlambat, batal. Ya sudah, ternyata berhasil. Ada lagi percobaan yang lebih berat lagi. Mungkin kalau orang laki yang sudah umur mesti kena prostat. PSA-nya tinggi sekali. Nah, kalau tinggi sekali dokter bilang kamu harus biopsi. Ya bisa kanker, bisa tidak. Saya biopsi lagi. Ternyata tidak ada apa-apa. Bukan kanker, hanya pembengkakan aja. Ini kan semua karena saya sesuai janji firman Tuhan, kamu diberkati, hormati orang tuamu, kamu diberkati dan kamu diperpanjang. Amin. Ya. Nah, kita harus, Tuhan kita sebagai anak Tuhan, Yesus itu suka menolong orang. Ya. Kita juga di sini sebagai anak Tuhan harus juga menolong orang. Yesus yang paham tidak menolong orang makan 5.000 ya, orang sakit disembuhkan. Lalu kita tidak bisa, kita menolong dengan doa. Kita tidak bisa, kita menolong dengan keuangan kita. Saya banyak menolong, tapi kalau saya tahu, kalau saya tidak tahu ya itu bukan salah saya. Kalau ada yang tahu, oh ini sakit, saya lihat sendiri, oh ya ada tergerak. Betul-betul tergerak. Ya kalau orang mau menolong orang jangan pandang loh ya, utamakan seiman dulu barusan orang lain, betul enggak? Saya setiap bulan ya aku memberikan di rumah sakit, saya tidak akan tanya kamu, biarpun dia pakai jenggot, pakai celana 3/4, tetap saya beri, asal syaratnya kelas 3. Dia bilang, dari mana nih? Anak Tuhan, gitu. Ya toh? Anak Tuhan toh. Lah urusan mana? Enggak perlu Bapak tahu. Pokoknya ini dari anak Tuhan aja. Kan saya terlalu banyak panjang lebar, orang-orang seperti itu kan banyak yang mau tahu maksudnya apa gitu loh. Nah, saya bilang terakhir, saya tidak mau promosi. Saya hanya mau memberikan titik. Bapak tidak usah tanya perusahaan saya, mana perusahaan saya. Di humas pun, kalau Bapak mau ibu masuk di rumah sakit, mesti ketemunya sama humas. Humas itu hubungan masyarakat dan diizinkan. Tujuannya apa, keperluannya apa, dari mana. Aku bilang dari nama saya Santoso, tidak nama pakai perusahaan. Inilah sesuai dengan firman Tuhan, kita memberi tangan kiri, karena tidak ada yang tahu. Jadi memberikan dengan tulus. Saya masih ingat ya, saya kumpul di sini dengan orang-orang yang miskin. Orang miskin itu belum tentu kalah sama orang kaya. Banyak terjadi Bapak Ibu. Saya sama kita orang kaya juga berani ngomong, faktanya juga ada. Kadang-kadang orang kaya terus marah sama saya, tapi saya itu kan memberikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran Yesus. Berbahagia orang yang memberi dalam keadaan kekurangan, itu firman Tuhan, bukan karya saya. Tapi kadang-kadang majelisnya ngamuk. Tapi penyinggung majelis karena majelis tidak berbuat yang baik. Saya bilang, gerejamu 20, 30, 20 mobil. Yang gerejanya cuma mobilnya 4 atau 3 itu enggak kalah. Nah, saya cerita ada salah satu. Kalau orang di sini pembantu rumah tangga apa? ART. Jalannya kaki, jalan ke gereja itu jalan kaki Bapak Ibu. Ini saya saksikan di sini juga. Saya bilang, kalau ART ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan ya untuk hamba Tuhan berarti yang terbaik. Bahkan memberikan pada jemaat. Dia memberikan mie, bukan mie Jawa, mie ayam biasa, enggak. Dia memberikan mie yang paling mahal.
pakai bakso, pakai pangsit. Saya tahu tuh harganya paling 25.000. Kalau mie Bangka apa mie yang mie Cina itu biasanya nek mie ayam main 15.000 20.000. Itu yang terbaik. Diberikan semua gereja. Luar biasa enggak? Saya aja tidak bisa seperti itu. Seluruh gereja. Terutama yang lebih besar itu hamba-hamba Tuhan yang dia hormati. Lah bilang yang jalan kaki aja seperti itu. ART itu aja kayak seperti itu kok. Yang kerja pabrik, yang punya mobil 2, 3 tidak berani kok. Makanya saya bilang orang jangan anggap orang miskin itu tidak mau berkorban. Orang miskin itu mau berkorban. Bahkan banyak orang yang kaya berkorbannya itu kurang. Ya, maaf ya, saya tuh lihat bukan di sini loh ya, di gereja lain loh banyak. Makanya saya di mana-mana sering dimaki-maki. Nah, tapi saya bilang seperti orang ini, kalau ada gereja seperti Mbak Wati ini 10 peledak gerejanya. Bahkan saya pernah saksikan, saya sendiri, saya keluar dari LP Bapak Ibu. Kalau keluar dari LP itu tidak punya uang. Saya minta sama Sinta, direkturnya pada waktu Pak Budi. Saya minta uang pada waktu tahun 76, 77 diberi 50.000. Saya kayak mengenal Tuhan ya. Saya tidak tahu ke gereja kalau ada kolektor. Ya hampir Natal gini, saya ke gereja. Sampai di sana, loh, kok apa itu? Ada sumbangan gini. Saya punya uang cuma 50.000. Lalu di rumah aja 1 kilo aja enggak ada. Saya jalan kaki dari Anjasmoro ke Dr. Cipto. Iya ya. Kalau tahu gitu aja tak tukar kisik ning Jombang. Apa 5.000-an, 10 apa 20-an ya. Saya enggak tahu. Lah saya tuh ya mau ngapusi. Saya kan iman saya belum kuat, baru saya kenal Tuhan. Tak apusi ora ya. Tak lebok kayak gini, kecuali nek gini ketok ya. Nek kan sumbangan yang di negara kita dia ndak ketok. Kalau di sini mau memberikan ndak memberikan yang ketok. Wah. Saya biar kasih ndak ya? Kasih ya ndak ya? Kasih ya ndak ya? Tapi karena saya cinta Tuhan, belum kenal Tuhan, pernah kenal 2 bulan, 3 bulan itu Bu. Saya tak berikan dah. Aku pulang yang bilang sama istri saya, "Mah, nanti aku ngemis tenggone Sinta Kosisen dikasih 50.000 tak kayak gereja kabeh, aku balik mlaku ora duwe apa-apa." Ya wis to, lha kebuke iki ora mbok tukarke. Ya aku ora iso mek nukarke, aku bilang gitu. Ora iso tak tukarke, tak tukarke. Tapi karena itu Tuhan mau mencoba saya atau mengetes saya mau berkorban pada Tuhan, Pak. Maka saya bilang, saya simpatisan sama orang yang dalam keadaan kekurangan, dia mau memberi. Itu barusan luar biasa. Kalau orang yang diberkati Tuhan memberi itu biasa, ibu-ibu. Biasa, ya. Dan kembali lagi, kita bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Yesus lahir, kita harus setia sama Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi kalau mau mengenal Tuhan jangan setengah-setengah. Tuhan menolong kita, lahir dengan kita juga tidak setengah-setengah. Dia menolong kita dengan sungguh-sungguh. Dia mengampuni kita dengan sungguh-sungguh. Dia menolong kita juga sungguh-sungguh. Jadi makna Natal terus terang, kalau nggak ada Tuhan Yesus, percuma Bapak Ibu ada di sini. Ya. Yang penting bahwa Yesus ialah Allah. Allah itu menjadi Yesus juga. Ya. Kalau mau pesta silahkan pesta itu boleh-boleh saja. Tapi tidak melarang. Tapi maknanya yang penting bahwa Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk semua, bahkan bukan kita, seluruh dunia. Mengampuni, mengasihi, menyelamatkan kita, ya toh, orang yang berdosa. Yusuf juga berkorban. Dia tidak tidak menghamili, tapi dia dituduh mungkin kan, oh kayak mesti ini, kayak mesti ngono, kayak mesti ini, tapi Yesus terima karena bisikan Tuhan, dia menerima apa adanya sama Maria, dianggap sebagai istrinya.
biarpun dia tidak menodai, tapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pertolongan Tuhan, Yusuf mau menerima. Ya, jadi kalau semua itu sudah rencana Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Ya, tapi karena Yesus mati untuk kita, yang dikhianati oleh Yudas, yang dikhianati oleh Yudas, itu juga sesuai dengan firman Tuhan sudah. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki ya tidak mungkin. Dan tadi saya cerita bahwa Herodes mau membunuh Yesus, tidak mungkin bisa kalau Tuhan tidak menghendaki. Tapi Tuhan telah genapi karena Tuhan punya rencana. Yesus mati untuk kita, terjadilah Yudas menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap mati dan untuk kita. Dan sekali lagi firman Tuhan pada pagi ini supaya kita harus ingat bahwa Yesus lahir untuk kita yang berdosa sekali lagi. Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah mengampuni kita, ya. Ini penting. Dan nanti kalau kita mau keluar, mau pesta-pesta, tapi maknanya itu Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Harus percaya. Kalau tidak percaya percuma kita. Yesus bukan manusia biasa loh. Yesus itu ialah Allah. Allah menjelma menjadi Yesus sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam Ibrani 13 nomor 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Jadi di sini dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, ya. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak akan meninggalkan kita, ya. Yesus tidak akan membiarkan kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, Yesus akan menolong kita. Kita dalam keadaan susah, Yesus akan menolong kita. Kita dalam keadaan terpuruk pun, ya asal kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti diberkati. Ya, tidak akan meninggalkan kita. Kita mungkin dalam keadaan sakit. Bapak Ibu, siapa yang di sini kalau sakit kanker tidak takut? Saya mau tahu. Siapa ada yang tidak tahu? Ada yang tidak. Kalau sakit perut itu biasa, sakit panas biasa, sakit lever itu biasa. Kalau sudah kena cancer, orang pasti takut. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menjaga, sanggup melindungi, sanggup menyembuhkan kita. Ya, itu penting sekali. Ini kesaksian saya yang luar biasa karena saya menurut firman Tuhan menghormati orang tua, pasti diberkati oleh baik pekerjaan kita, baik untuk kesehatan kita, anak menantu kita semua. Sampai terjadi hal yang tidak inginkan, kita tetap mengucap syukur. Jangan diberkati kita, puji Tuhan. Kok diberkati, kok ini Tuhan, aku kok ini. Saya juga ada masalah juga, tapi aku tetap mengucap syukur dan bisa mengampuni. Kalau iman kita kuat, ya tadi yang saya katakan bahwa terus diloroi kok 2000 ini toh ini lagi, ya saya lebih boleh dikatakan dia tuh ya kalau mau dihitung materi saya lebih banyak, tapi kan tidak bisa. Lah saya harus bisa mengampuni. Oh, ampuni karena dia mungkin ada akar kepahitan. Yang penting saya tidak ada akar kepahitan sama dia. Orang boleh salah paham, boleh. Saya sama gembala sidang ribut pernah, tapi habis itu saya baik. Saya tidak mau mendendam. Dendam itu tidak baik. Dendam itu tambah apa? Tambah penyakit. Kalau ibu sering dendam ya nanti gudangnya penyakit. Kalau tidak bisa mengampuni, ya seperti Tuhan Yesus. Harus bisa mengampuni, mengasihi. Ya. Memang berat, tapi itu karena kita anak-anak Tuhan bisa mengampuni, mengasihi dan memberkati. Tuhan pasti memberkati kita untuk yang menjalankan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kita akan nyanyikan satu lagu, katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar,
Katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Ini lagu ini mengingat saya waktu sakit. Saya selalu ingat lagu ini. Katakan Yesus terbesar. Ayo. Katakan Yesus terbesar. Katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Sekali lagi. Katakan Yesus terbesar. Katakan dia cintaku, dia sembuhkan, dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini kami telah membacakan firman-Mu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kami yang berdosa. Sia-sia kami Tuhan jika Engkau tidak lahir ya Tuhan. Ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau telah melahirkan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menghapus semua dosa-dosa kita, yang menghapus semua penyakit kita karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Pakai kami lebih hari lebih hati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami selalu mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik susah senang, kami tetap memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang ada di sini supaya mereka lebih setia kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan gereja Pos PI di Sari ini ke tangan berkati untuk Pak Yohanes yang memimpin. Kami percaya pertolongan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak atas kesaksian yang luar biasa dan firman-Nya. Tiba pada saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua dimulai dari sebelah kanan saya, dilanjut sebelah kiri. Sebelum memulai persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tak terhitung ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan ya Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan memperingati ya kelahiran Yesus ke dunia. Tadi sudah disampaikan Bapak Santoso ya. Begitu sangat luar biasanya dia mau turun ke dunia. Dia jadi manusia tapi bukan manusia biasa, manusia yang tidak berdosa. Kalau manusia kita semua kan berdosa. Dia jadi manusia tapi bukan manusia yang biasa, manusia yang luar biasa yang tak berdosa. Dia datang untuk mengampuni setiap kita yang berdosa, supaya kita dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pelayanan hari ini Bapak Santoso, yang mungkin Bapak Santoso sudah lebih tahu dari saya kondisi tempat sini nggih Pak nggih. Ya, luar biasa. Terima kasih, Gusti berkahi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok di depan tidak ada TV-nya ya. Kemarin itu TV-nya itu rusak Bapak Ibu ya. Ya, yang belakang itu sebenarnya bisa tapi tidak dinyalain ya. TV-nya di depan itu rusak, jadi kita berdoa. Sebenarnya saya rindu tuh TV-nya bukan 40 in yang di depan, tetapi 55 in supaya bisa dilihat jemaat. Kalau 40 in kan terlalu kecil seperti itu ya. Kalau yang di depan ini mungkin lebih besar seperti itu ya. Doakan saja ya, pasti kita mempercayai Tuhan akan berkati kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. 65, luar biasa. Doa saya ya, Tuhan berkati lebih dari yang saya doakan Pak. Puji Tuhan. Terima kasih untuk berkatnya. Apa? Ini untuk LED Pak. TV-nya yang depan sini. Waktu itu 40 in Pak. Kalau 40 in kecil. Ini sudah ada apa itu? Nanti masuk ke komputer. Bisa Pak. Sudah bisa, yang bisa masuk Pak, seperti itu. Ya. Ada Pak, setiap saat ada Pak. Saya jaga Pak. Terima kasih, Gusti berkahi loh Bapak. Oke. Puji Tuhan, kita sudah menikmati bangunan yang sudah dicat ulang. Puji Tuhan, depan, dalam dan depan, puji Tuhan semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Hari Rabu tanggal 24 ada gladi bersih. Gladi bersih semuanya, kami mohon semuanya bisa hadir. Nanti saya kurang tahu untuk dekornya kapan Pak kira-kira, 24-nya itu 24 G. Ya semuanya 24 ya Pak ya. Nanti sore aja enggak apa-apa. Sore nanti rame-rame datang semuanya ya. Tanggal 24 Kamis kita akan merayakan ibadah dan perayaan Natal. Untuk WL saudari Sarah, Singer saudara Rafael, saudari Yure, saudari Beta. Firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta Yonatan Alex. Multimedia Evelyn, Aser Ibu Sinta dan Ibu Windra. Penyebrang Bapak Kris Haryanto. Adalah musik untuk pelayan jam 7 malam. Minggu tanggal 28 ada ibadah raya. WL saudari Yemima, Singer saudari Kesia dan Ibu Gita. Multimedia saudari Lara, Aser Ibu Tirsa dan Ibu Siska. Penyebrang Bapak Toto. Dilanjut dengan kebaktian anak-anak. Terima kasih untuk pelayanan hari ini, untuk tim pemuji, tim musik, Mulmet, Aser, dan terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Setelah ini ada Natal
sekolah minggu atau Natal KAA sebenarnya jam 10, tapi kita menyesuaikan karena kita selesai ibadah umum. Nah, Bapak Ibu, Januari kita mendapatkan undangan Natal sekota. Saya mendapatkan dari Pak Kahono 75 undangan. Karena 75 undangan itu ada door prize-nya. Saya percaya door prize-nya bukan piring cantik. Ya, saya percaya Natalnya Natal kota nggih Pak nggih. Mosok piring cantik grade apa itu door prize enggak ya. Nanti kalau saudara pengen datang menghubungi saya kasih undangan, cuman nanti tanggalnya berubah. Karena di tanggal undangan tanggal 16 itu ada hari besar saudara sepupu kita, ternyata dimundurkan 1 minggu. Setelah itu tanggal 16, 23 hari Jumat sama 23. Nanti untuk berangkat saudara bareng-bareng tidak apa-apa, tapi iuran ya, karena ini bukan program gereja ya, bukan program gereja ya. Jadi saudara nanti urunan, nanti satu orang 10.000 pulang pergi ya, puji Tuhan ya, kita bisa berangkat bersama-sama. Konsep Natal itu ada door prize dari kita untuk kita, itu hasil bumi. Hasil bumi nanti saudara bisa bawa pisang ya, pisang boleh, bawa buah boleh, bawa kangkung, bawa bayam boleh, bawa durian boleh, sangat boleh. Ya, bawa beras 1 karung 25 kilo, luar biasa, saya menerima dengan tangan-tangan terbuka. Ya, itu setelah ibadah kita bersih-bersih dalam sini aja Pak. Itu banyak apa itu mungkin bisa dipindahkan di belakang supaya nyaman tanggal 25-nya seperti itu. Dan ibadah tutup tahun tanggal 31 saya harap mungkin saudara bisa datang semua tanggal 31. Itu ada doa dan doa syukur, ada kesaksian tiap-tiap keluarga seperti itu. Nanti acaranya santai, lesehan ya. Dan setelah itu ibadah sulungnya tanggal 4 Januari disertai dengan sakramen perjamuan kudus, dan jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Mungkin saudara tidak tahu sembahan syukur. Jadi setahun saudara dari Januari awal di tahun 2025 sampai akhir ya, sampai kita menikmati minggu pertama di tahun 2026 sebagai tanda ucapan syukur saudara, saudara bisa persiapkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah ini ada latihan. Nanti mungkin latihan dulu ya Pak ya. Jadi setelah makan nanti latihan. Nanti setelah latihan kita bersih-bersih sebentar aja lah. Nanti yang enggak terpakai di depan sini nanti ditaruh di belakang sini semua, dibruk-bruk KB seperti itu. Oke, begitu aja. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Saya jemput kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau Tuhan pelihara hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu melalui ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya kami telah terima berkat melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Santoso Tuhan. Apa yang telah disampaikan semuanya boleh memberkati kami, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati seluruh pelayanan pada hari ini untuk tim pemuji, tim musik, multimedia, Aser, dan juga persembahan-persembahan yang diberikan seluruh jemaat Tuhan. Jerih lelah kami. Apa yang kami beri, apa yang kami tabur tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berkat itu 30 kali lipat, 60 kali lipat,
Bahkan Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, anak-anak cucu mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati kesehatan kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan menolong untuk acara Natal tanggal 25 Tuhan, untuk acara, untuk cuaca, untuk dana, Tuhan memberkati keamanan yang ada, Tuhan memberkati supaya besok tanggal 25 acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian kegiatan kami tanggal 25, tanggal 31 ibadah tutup tahun, untuk tanggal 4 Januari ibadah buka tahun Tuhan, tahun baru. Tuhan memberkati semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Setelah kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita akan pulang bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kepada Bapak Ibu silakan untuk duduk, silakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kemenang. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada ibadah GIA. Saya pribadi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. bangkit padamu berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya.
dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku bernyanyi, ku bersorak, Mengangkat hatinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, mengangkat panjinya, panji kemenangan, ku menang, na na na, na na na, ku menang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sorry banget ya karena ibadah hari ini sedikit kacau.